Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana dari mata kuliah taksonomi tumbuhan tinggi dengan judul Sejarah dan Perkembangan Ilmu Taksonomi. Baiklah, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota saya, yaitu yang pertama, saya sebagai moderator, yaitu Rusmayanti Pane dengan NIM 19010002. Selanjutnya Saudari Puspayanti sebagai pemateri pertama dengan NIM 18010052. Selanjutnya pemateri kedua Saudari Mardia dengan NIM 19010001. Dan pemateri ketiga saya sendiri. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, di sini saya akan mempersilakan pemateri pertama, yaitu Saudari Puspayanti, yang dimana akan menjelaskan tentang dasar-dasar taksonomi tumbuhan. Kepada Saudari Puspayanti, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspayanti dengan NIM 18010052. Di sini saya akan menyampaikan materi diskusi dari kelompok kami tentang pengertian taksonomi dan dasar-dasar taksonomi tumbuhan. Baiklah, istilah taksonomi ini diciptakan oleh A.P. de Kendorp, seorang ahli tumbuhan bangsa Swiss. Namun, secara etimologi artinya taksonomi ini yaitu unit atau kelompok. Sedangkan dasar-dasar taksonomi tumbuhan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada klasifikasi, yang kedua ada identifikasi, dan yang ketiga ada nomenklatur. Di mana klasifikasi adalah penyusun tumbuhan secara teratur ke dalam sesuai hierarki. Yang B, identifikasi. Identifikasi ini ada 2 macam, yaitu identifikasi tumbuhan yang belum dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan dan identifikasi tumbuhan yang sudah dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu adalah nomenklatur, di mana nomenklatur ini adalah pemberian nama pada tumbuhan atau tata nama yang baik. Saya akan melanjutkan materi kedua, macam-macam kunci determinasi. 1. Kunci analisis merupakan kunci yang paling umum digunakan dalam pustaka. Yang kedua, kunci perbandingan semua takson tumbuhan yang dicakup dan segala ciri utamanya dicantumkan sekaligus. Yang ketiga, kunci sinopsis. Sinopsis merupakan kesimpulan suatu sistem pengelolaan yang disajikan secara tertulis. Baiklah, saya Rusmayanti Pane NIM 19010002 sebagai pemateri ketiga. Di sini sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membaca kunci determinasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu determinasi. Determinasi itu yaitu mengidentifikasi. Nah, ketika kita mendengar kunci determinasi, maka langsung yang ada di pikiran kita itu bagaimana cara mengidentifikasi. Nah, cara simpelnya kita membuat kunci determinasi yaitu harus dikotom. Dikotom itu yaitu berlawanan. Misalkan berspora atau tidak berspora. Kemudian selanjutnya berkambium atau tidak berkambium, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membaca kunci determinasi? Di sini tahapan yang dilakukan dalam menggunakan kunci determinasi atau identifikasi untuk menentukan nama suatu kelompok makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil objek yang lengkap. Jika tumbuhan, maka bagian yang diambil harus selengkap mungkin, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, serta biji. Kemudian, yang kedua, mengamati objek. Jika perlu, gunakan lup untuk memperbesar objek. Nah, yang ketiga, mencocokkan hasil pengamatan dengan kunci determinasi yang memuat ciri-ciri objek tersebut. Yang keempat, menentukan nama atau kelompok objek dan menuliskan rumus determinasinya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar sebelah kiri saya,
Kunci determinasi dilihat dari bentuknya, contohnya seperti jagung. Untuk sampai kita tahu tumbuhan itu jagung, kita lihat terlebih dahulu ciri-cirinya seperti apa. Kita lihat yang nomor yang pertama, yaitu kita ketahui ciri dari jagung tersebut yaitu tumbuhannya tidak berspora. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini, biji jagung tersebut biji terbuka atau tertutup. Nah, jagung tersebut termasuk biji tertutup. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Nah, yang keempat itu ada bijinya berkeping 2 dan ada bijinya berkeping 1. Kalau kita ketahui bahwasanya ciri-ciri dari jagung tersebut termasuk pada biji berkeping 1, maka kunci determinasi dari jagung yaitu 1B, 3A, dan 4B. Selanjutnya yaitu pembuatan kunci determinasi sederhana. Nah, bagaimana sih langkah-langkah pembuatan kunci determinasi sederhana itu? Yang pertama, kunci harus dikotom. Seperti yang saya jelaskan yang sebelumnya, bahwasanya kunci determinasi itu harus berlawanan. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Yang kelima, setiap kuplet diberi nomor. Kemudian selanjutnya, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya, tumbuhan memiliki bunga. Kemudian tumbuhan tidak memiliki bunga. Selanjutnya, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Selanjutnya, contohnya, panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil. Selanjutnya, mulai dari ciri umum ke khusus, bawah ke atas. Nah, itulah tadinya hasil presentasi kami pada hari ini. Kami dari kelompok 1 meminta maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyampaikan dan menjelaskan materi tersebut. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.